Kalian mau warna merah atau warna biru? Hai guys, kembali lagi bersama aku di Jensori bersama aku Jet. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang urban legend yang menyeramkan yang berada di Jepang. Kita akan langsung aja ke pembahasannya tanpa banyak ngomong. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu urban legend terkenal yang berada di Jepang. Dan namanya adalah Akamanto. Akamanto sendiri itu artinya adalah red cape atau jubah merah kalau di bahasa Indonesia kan. Si jubah merah ini digambarkan sebagai sesosok pria tampan yang memakai topeng putih dan jubah merah, dan dia biasanya bersemayam di bilik. Biasanya dia juga sering membawa dua buah kertas atau tisu yang warnanya merah dan yang satunya warna biru. Di versi lain ada juga yang bilang dia tuh bawa jubah merah dan jubah biru. Di versi lain juga itu dia disebut dengan Akai Kami dan Aoi Kami. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kertas merah dan kertas biru. Biasanya Akamanto ini akan menawarkan dua jenis warna dari jubah atau tisu atau kertas yang berbeda-beda kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi misal kalian berada di Jepang, di toilet umum Jepang gitu, terus tiba-tiba di toilet yang paling ujung kalian mendengar ada suara yang bertanya, pilih merah atau biru. Nah, kalian harus was-was di situ. Karena nyawa kalian itu sangat-sangat dipertaruhkan di dalam hal ini. Nah, sebelum masuk ke dalam pemilihan warna, kita akan bahas sebentar karena ini benar-benar singkat masa hidupnya dari legenda Akamanto. Nah, Akamanto ini dinyatakan dulu digambarkan sebagai seorang pria tampan banget. Yang bahkan kalau orang tuh dimana cewek-cewek kalau ngeliat ditatap sama dia, tatap tukar mata gitu bisa sampai pingsan katanya. Jadi kayaknya film si Tampan apa sih, lupa, pokoknya ada film yang dimana tuh waktu aku baca trailer, waktu aku lihat trailernya tuh kayak pas dia buka helm tuh tiba-tiba semuanya tuh langsung pada kesurupan atau pada apa gitu, pokoknya pada histeris satu sekolah, cuman karena dia terlalu tampan. Iya, maksudnya namanya terlalu tampan. Dimulai dari itu si Akamanto ini tuh kayak dikejar-kejar oleh stalker. Kan pasti stalker tuh nggak enak banget ya digila-gilain sama stalker, apalagi mungkin dia nggak ada bodyguard kan. Kalau misalnya artis-artis kan kayak ada bodyguard, ada yang jaga, ada yang tahu privasinya. Nah, kalau di zaman dulu kan kayaknya nggak ada yang begituan ya, apalagi mungkin si Akamanto ini cuma rakyat biasa saja yang gantengnya tidak biasa. Nah, si Akamanto ini pun saking depresinya karena di stalker, ditekan sana sini kan, karena kegilaan wanita di sekitarnya, dia pun sampai memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri. For your information, sebelum dia mengakhiri nyawanya sendiri, itu saking tampannya si Akamanto tuh harus pakai topeng putih dan jubah warna merah buat menutupi ketampanannya. Nah, bahkan sampai dia meninggal, sampai dia mengakhiri nyawa sendiri pun, dia masih memakai topeng putih dan jubah merahnya. Nah, disitulah legenda Akamanto pun dimulai dan menghantui seluruh Jepang. Oke, balik lagi ke pemilihan warna. Kalau kalian memilih warna merah, kalian akan mendapati diri kalian itu bakal dicabik-cabik dan dipotong. Setelah itu dijadikan santapan makanan oleh si Akamanto. Atau di versi lain mengatakan bahwa si Akamanto ini akan mencakar tubuh manusia yang menjadi mangsanya itu sampai dia berlumuran darah dan akhirnya kehabisan dan akhirnya pun meninggal. Dimana dia akan terlihat seperti memakai rompi merah, persis seperti warna yang dia pilih sendiri. Jika kalian memilih warna biru, kalian akan juga nggak bakal selamat juga. Kalian itu bakal dihisap saripatinya dan darahnya sampai kalian kekurangan darah oleh si Akamanto ini. Nah, ada juga yang mengatakan versi lain bahwa kalian tuh bakal dicekik sampai kalian tuh mukanya tuh warna biru. Jadi persis seperti kertas yang kalian pilih warnanya. Nah, kalau kalian memilih warna ketiga atau kalian misalnya bertanya kalau warna lain ada nggak? Warna lain nawar-nawar gitu kalian bakal mendapati kayak lantai yang di bawah kalian itu terbuka dan ada banyak tangan merayap-rayap dari dalam sana dan menarik kalian jauh masuk ke dalam neraka. Oke, berarti Akamanto termasuk yang kuat ya. Dia bukan cuma nakut-nakutin atau gimana, tapi dia bener-bener bisa menyakiti manusia, bahkan bisa mengakhiri nyawanya ya. Jadi kan harus hati-hati banget kalau di toilet umum Jepang. Usahakan bawa temen aja ya, kalau di sana jangan sendirian gitu. Jadi kan kalau misalnya masuk neraka, masuk bersama gitu. Wah, kalau mati ngajak-ngajak ya berarti. Atau yang paling menjijikan itu kalau misalnya kalian tanya warna kuning, si Akamanto ini akan menggunakan tangannya untuk mendorong kepala kalian masuk ke dalam toilet supaya kalian tuh bisa mencium bau. Ya itu ya, gak usah dibahas, pasti kalian udah tahu kan di dalam toilet itu ada apa ya kan. Apakah ada cara untuk selamat? Ya pasti ada. Kalian hanya tinggal menyebutkan bahwa
tidak perlu tisu atau tidak ada kertas, tidak ada jubah, pokoknya kalian tolak. Ya tolaknya halus juga ya, tolaknya kayak tidak memerlukan ini, tidak memerlukan tisu, saya tidak memerlukan jubah, tidak ada jubah atau apa-apa, pokoknya kalian tolak, dan itu kalian akan selamat gitu. Nah, ada sebuah cerita yang datang dari salah satu sekolah yang berada di Jepang. Jadi waktu itu tuh kayak ada seorang gadis, dia tuh kan lagi buang air kecil ya di dalam toilet. Nah, di bilik sebelahnya tuh tiba-tiba ada yang bertanya, apa kita akan memakai jubah merah? Si ceweknya mungkin udah familiar ya sama cerita itu, jadi dia langsung dengan pintar dia lari terbiri-biri keluar. Tapi dia tuh lupa naikin celananya saking takutnya, jadi kayak celananya tuh sambil melorot ada di mata kakinya dia, dan dia lari-lari gitu sambil celananya melorot. Dia melaporkan kejadian itu kepada gurunya. Gurunya pun bukannya manggil pengusir setan, gurunya malah manggil polisi. Ada ya emang. Waktu itu yang datang tuh polisinya ada 2, yang satu cewek, yang satu cowok. Nah, si ceweknya ini tuh mungkin dia tuh kayak modelnya tuh yang kayak menantang gitu ya. Nah, si ceweknya ini masuk sendirian ke dalam bilik kamar mandinya. Jadi kayak dalam kamar mandinya gitu ya. Dia masuk sendirian di dalam sana. Nah, cowoknya tuh nunggu di luar, mungkin karena perempuan juga kali. Gak berapa lama, si cowoknya ini denger juga dari luar ada yang mengatakan, apa kita akan memakai jubah merah? Nah, tiba-tiba dia juga mendengar suara lain menjawab, oke, pakailah gitu. Nah, itu dari si polisi ceweknya, si rekan ceweknya itu. Dia model nantang, nyari mati dia. Nah, gak lama setelah itu, ada suara teriakan yang keras banget dan suara dentuman. Nah, si polisi cowoknya ini langsung kaget dong, shock. Dia buka pintunya dan kalian tahu apa yang mereka dapati? Dia melihat rekan ceweknya yang polisi itu udah meninggal, terbujur kaku di tanah, dengan kepala yang sudah terlepas dari tubuhnya. Dan dia tuh berlumuran darah, jadi kayak dia memakai rompi merah gitu. Jadi pelajaran di sini adalah boleh kalian nolak yang begituan, tapi jangan sampai emosi juga, jangan sampai yang kayak menantang gitu, karena kalau menantang bisa aja mereka tuh kayak marah dan malah menyakiti kalian, dan bisa terburu bukan hanya menyakiti tapi bisa membawa kalian pindah alam juga. So guys, itu aja yang bisa aku sampaikan tentang ceritanya Akamanto ini. Kalau kalian tahu lebih lanjut atau lebih lengkap informasi lengkapnya atau aku salah informasi, maaf, dan kalian bisa menambahkan, itu ada di bawah kolom komentar di bawah. Kalian bisa menambahkan informasi tambahan di kolom komentar di bawah. Okay, so see you guys in the next video. Bye bye.